Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat handbag dengan motif yang cantik seperti ini. Kita akan mengombinasikan 3 warna, jadi motifnya semakin terlihat. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang ukurannya D18 atau small ply. Saya akan menggunakan warna dasarnya di sini abu-abu muda. Lalu untuk kombinasinya di sini saya ada baby pink dan juga warna ungu. Selanjutnya untuk hakpen saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini saya siapkan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Lalu ada penanda dan jarum kristik atau jarum tapestry. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Karena motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 15. Di sini saya akan buat rantai awal sebanyak 45. Setelah membuat 45 rantai seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai, lalu kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung rantai dan mendapatkan total 45 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik dan kita buat SC mulai dari lubang yang pertama seperti ini. Kita lanjutkan terus membuat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris kedua untuk alas persegi panjang ini. Kita ulangi terus hingga 15 baris. Saya sudah selesai membuat 45 SC sebanyak 15 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Jadi nanti saat membuat SC keliling, kita buat di sini ada 45 SC, lalu di bagian samping 15 SC, 45 SC dan 15 SC lagi. Jadi total jumlah stitch untuk SC keliling kita adalah 120 SC. Setelah membuat SC keliling, hasil jadinya seperti ini. Terakhir kita lakukan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, sekarang kita akan ukur dulu hasil jadinya untuk alas persegi panjang ini. Untuk ukuran panjangnya, kita dapat ukuran 17 cm dan untuk lebarnya kita dapat ukuran 6 cm.
Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Untuk bagian motif di sini kita awali dari stitch yang pertama. Kita buat satu pengganti DC. Caranya kita buat satu rantai dulu, masukkan hakpen ke dalam lubang, ambil benang. Kita punya 2 serat di sini. Kita masukkan dulu 1 serat, lalu 2 serat, dan tambahkan 1 rantai. Ini adalah stitch pertama kita. Selanjutnya kita tambahkan 2 DC dalam lubang yang sama. Kita kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang. Kita punya 3 serat, 2 serat jadi 1, 2 serat jadi 1. Kita tambahkan 1 DC lagi. Nah, kita sudah membuat 3 DC dalam satu lubang yang sama. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC lagi. Kita skip 2 lubang lagi. Lalu di lubang ketiga kita buat 3 DC lagi. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Ini dia hasil jadinya setelah baris pertama selesai. Kita selalu akhiri setiap baris dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan baris pertama untuk motif. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu. Nah, di bagian bawah, di sini tadi kita kan skip 2 lubang. Untuk baris kedua dan selanjutnya kita akan melakukan dengan teknik SC, tapi kita tarik agak panjang. Jadi kita masuk di lubang kedua yang kita skip tadi, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Sekarang stitch pertama kita adalah yang ini. Kita buat 3 SC dalam satu lubang yang sama. 1, 2, 3. Kita lanjut menuju lubang berikutnya. Tarik benangnya agak panjang. 1, 2, 3. Kita ulangi terus cara yang sama 1 putaran. Seperti ini hasil jadinya setelah baris kedua selesai. Selanjutnya untuk mengerjakan baris yang ketiga, kita akan berganti warna benang. Jadi di sini SC yang terakhir akan saya selesaikan dengan benang yang warna pink muda.
seperti ini, baru melakukan slip stitch. Benang yang akan ikut kita arahkan di atas hakpen seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Kita awali dengan satu rantai terlebih dahulu. Oke, tadi di baris pertama kita membuat 3 DC increase. Kita masukkan hakpen di DC yang tengah atau DC yang kedua. Kita buat 3 SC. Kali ini dengan benang yang warna pink. Dalam satu lubang yang sama. Kita lanjut di lubang berikutnya di sini. Kita masukkan hakpen di DC yang kedua. Lalu kita buat 3 SC. Kita lanjutkan cara yang sama, satu putaran. Saya sudah menyelesaikan baris ketiga dan hasilnya seperti ini. Jadi benang yang warna abu-abu tadi kita ikutkan memutar saat mengerjakan benang yang warna pink, dan kita tarik benangnya supaya hasil jadi rajutan ini bisa membentuk kotak seperti ini. Oke, selanjutnya untuk baris yang keempat kita masih menggunakan benang yang warna pink. Kita buat satu rantai dulu. Nah, karena di baris yang kedua tadi kita mulai buat 3 SC increase, jadi kali ini masukkan hakpennya di SC yang kedua atau SC yang tengah. Kita buat 3 SC increase. Masuk di lubang berikutnya. Kali ini yang harus kita perhatikan adalah benang yang ngikut. Yang abu-abu kita harus posisikan supaya bisa tersembunyi. Nah, ini dia hasil jadinya setelah kita menyelesaikan baris yang keempat. Kita akan lanjutkan terus dengan cara yang sama seperti waktu mengerjakan baris yang keempat. Di sini kita akan buat 3 baris dengan warna abu-abu, lalu 2 baris pink lagi, dan 3 baris abu-abu. Saya akan kembali setelah menyelesaikan barisnya. Baris ke-12. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga baris ke-12. Selanjutnya, untuk mengerjakan baris ke-13, kita akan menggunakan benang yang warna abu-abu dan ungu. Jadi di sini benang yang warna pink bisa kita potong. Nah,
Untuk baris ke-13 kita akan menggunakan tusuk 3 DC increase. Di sini motif yang pertama kita menggunakan benang yang warna ungu. Jadi untuk slip stitchnya kita ambil benang yang warna ungu, lalu kita buat satu rantai. Nah, di sini kita akan buat 3 DC increase. Kita buat satu pengganti DC terlebih dahulu. Pasangkan penanda. Tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita sebut 3 DC increase ini sebagai satu klaster. Kita buat 2 klaster warna ungu, 1, 2. Selanjutnya kita buat satu klaster warna abu-abu. Selanjutnya satu klaster warna ungu lagi. Dan satu klaster warna abu-abu. Oke. Jadi motifnya adalah 5 klaster ini kita ulangi satu putaran. Oke, seperti ini hasil jadinya baris ke-13. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-14 masih menggunakan tusuk 3 DC increase. Di sini kita buat satu klaster abu-abu, satu klaster ungu, dan satu klaster abu-abu. Seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 DC increase dengan benang warna ungu 2 kali. Oke, kita ulangi pola ini satu putaran ya. Baris ke-14 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk baris ke-15, di sini kita awali dengan 3 DC increase warna ungu. Selanjutnya kita buat 2 klaster warna abu-abu. Selanjutnya kita buat satu klaster ungu dan satu klaster abu-abu.
Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Baris ke-15 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-16. Di sini kita awali dengan benang yang warna abu-abu. Kita buat 3 DC increase. Lalu kita buat di sini 1 klaster ungu, 1 klaster abu-abu, dan 1 klaster ungu lagi. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat 1 klaster warna abu-abu. Oke, polanya seperti ini, kita ulangi 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris ke-16 dan hasil jadi motifnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-17. Kita awali dengan benang yang warna ungu. Kita buat di sini 1 klaster warna ungu. Selanjutnya kita buat 1 klaster abu-abu, 2 klaster ungu, dan 1 klaster abu-abu lagi. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Baris ke-17 sudah selesai dan hasil jadi motifnya tampak seperti ini. Untuk mengerjakan baris ke-18 dan seterusnya, kita akan berpatokan dengan cara mirroring dari baris ke-17 ini. Jadi, untuk baris ke-18, kita samakan dengan baris ke-16 motifnya. Nanti untuk baris ke-19, kita samakan dengan baris ke-15. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada benang warna abu-abu. Berarti kita buat juga warna abu-abu. Selanjutnya di sini ada benang warna ungu, berarti kita buat 3 DC increase dengan benang warna ungu. Oke, jadi seperti ini ya, kita akan lanjutkan terus cara pengerjaannya sesuai dengan mirroring di baris ke-17. Jadi nanti baris ke-18 sama dengan baris ke-16, baris ke-19 sama dengan baris ke-15, baris ke-20 sama dengan baris ke-14, baris ke-21 sama dengan baris ke-13. Seperti itu berlanjut. Dan nanti saat mengerjakan baris ke-22 kita sama dengan baris ke-12 ya. Jadi kita buatnya dengan 3 SC increase.
kita lanjutkan terus hingga baris ke-33. Kita buat sama seperti baris pertama, yaitu dengan benang warna abu-abu. Tapi bedanya kalau tadi di awal kita buat dengan DC, nanti di atas kita buat dengan SC. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-33. Oke, ini dia hasil jadi motifnya setelah saya menyelesaikan hingga baris ke-34. Jadi di bagian atas ini SC increase-nya dengan benang warna abu-abu saya buat 3 kali. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan SC keliling untuk list bagian atasnya. Jadi kita sudah tidak mengerjakan turun, tapi kita langsung masuk di lubang stitchnya. Nah, seperti ini saya akan buat sebanyak 5 baris. Ini dia hasil jadinya setelah saya menambahkan 5 baris SC. Saya juga sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita ukur dulu hasil jadi tingginya ya. Di sini saya mendapatkan ukuran 15 cm untuk tingginya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan handle. Di sini saya sudah membuat 2 buah handle ulir. Kita ukur panjangnya. Oke, di sini panjang handle ulirnya adalah 24,5 cm. Kita akan pasangkan handle ulir ini di bagian sini. Kita jahit dengan jarum kristik dan benang rajutnya. Nah, sahabat rajut, saya sudah selesai pasangkan handle-nya, sudah saya jahit. Oke, selanjutnya kita tinggal tambahkan label dan juga furing. Kalau ingin dijadikan sebagai sling bag, teman-teman juga bisa tambahkan strap panjang dan dipasangkan di kiri kanan. Tapi kalau seperti ini saja bisa dijadikan handbag, cantik juga kok. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!